واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita di muka bumi ini dan memberikan petunjuk kepada kita semua untuk mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Kita mengenal salat, kita mengenal berdoa hanya kepada Allah, dan juga kita bisa bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini juga mengumpulkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama orang-orang yang kita cintai. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang telah menyampaikan seluruh kebaikan yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan dan memperingatkan kita dari keburukan-keburukan yang diperintahkan oleh Allah untuk diperingatkan. Semoga kita bisa menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik, yang senantiasa cinta dengan syariat Allah, cinta dengan sunnah-sunnahnya, dan mau menghidupkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita yaitu tentang ta'atul auliya atau taat kepada pemimpin. Tadi disebutkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga taat kepada pemimpin. Tentu ini adalah salah satu bagian dari keindahan agama Islam dan juga kesempurnaan agama Islam, di mana agama Islam itu tidak hanya berbicara tentang individu-individu, tentang perorangan, tidak. Tetapi agama Islam juga berbicara tentang hubungan manusia dengan yang lainnya dalam sebuah kelompok, baik itu sosial kecil ataupun sosial besar, bernegara dan lain sebagainya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kaum muslimin perlu memperhatikan apa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang hal ini, dan juga apa pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Jadi kalau seseorang itu membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan kepemimpinan dan juga rakyatnya, maka kita tidak akan bingung dan juga kita tidak akan heran terhadap apa yang terjadi di masa-masa sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah menggambarkan kepada kita semua bahwasanya umat Islam itu dijadikan keselamatannya adalah di awalnya, dan musibahnya atau ujiannya itu ada di belakang-belakangnya. Dan semakin jauh dari masa kenabian, maka ujian semakin besar. Dan umat yang terbaik adalah umat yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk pemimpin-pemimpin setelah beliau orang-orang yang terdidik, orang-orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang-orang yang baik, yang terdidik itu ketika dia memilih pemimpin, juga pemimpin di antara mereka, pemimpin yang baik, yang terdidik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lihat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama jamaah. Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menangani orang-orang yang murtad. Adapun di kalangan para sahabat yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, adapun orang-orang yang murtad ini
biasanya mereka adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam dan belum lama bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya mereka datang di tahun ke-9, yaitu setahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka datang wufud, yaitu utusan-utusan dari kabilah fulan datang ke kota Madinah untuk menyatakan mewakili kaumnya masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang baru masuk Islam ini ada di antara mereka yang murtad kembali kepada agama nenek moyangnya. Ada juga yang mengikuti nabi palsu seperti yang muncul yaitu Musailimah al-Kadzab, dan juga ada yang menolak untuk menjalankan syariat Allah zakat, ya, secara kolektif mereka, dan menantang Abu Bakar As-Siddiq. Maka diperangi oleh Abu Bakar dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, digantikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, salah satu singa, ya, yang memimpin kaum muslimin. Tentu beliau adalah manusia yang terbaik, di mana para sahabat radhiyallahu anhum ketika membicarakan tentang para sahabat, mereka membicarakan siapa di antara para sahabat yang terbaik. Ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua adalah apa? Umar. Dan ini disepakati oleh para sahabat di zaman itu. Yang dipimpin oleh Umar bin Khattab siapa? Para sahabat juga sama, yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedamaian di zaman beliau sekitar 10 tahun memimpin, jarang sekali ada pertikaian-pertikaian yang dilaporkan kepada Umar bin Khattab, jarang sekali jamaah. Kenapa? Karena beliau memimpin orang-orang yang terdidik, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hasil didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpindah menuju siapa? Yang ketiga, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di awal kepemimpinan beliau lancar, tapi kemudian Islam itu berkembang pesat, ya. Banyak orang-orang yang baru masuk Islam di kalangan orang yang tinggal di Syam, tinggal di Persia, tinggal di Mesir, ya. Dan mereka ini bukanlah orang-orang yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang-orang yang langsung melihat kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di akhir-akhir kepemimpinan Uthman ibnu Affan, ya, terjadilah pertumpahan darah jamaah, di mana orang-orang Irak dan juga orang-orang Mesir menggeruduk rumah siapa? Uthman ibnu Affan. Para sahabat radhiyallahu anhum menawarkan kepada Uthman bin Affan untuk membantunya, melindunginya, seperti Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi ternyata Uthman bin Affan mengatakan, aku perintahkan engkau agar duduk di rumah, simpan senjatamu, ya. Artinya apa? Beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Beliau berani mengorbankan dirinya, ya, biarkan beliau sendiri yang apa? Yang meninggal dunia tanpa melibatkan para sahabat radhiyallahu anhum yang lain. Ini jamaah, ini adalah secercah kisah dari Uthman bin Affan, bagaimana seorang sahabat itu mengetahui nilai dari nyawa seorang muslim, apalagi para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi nilai manusia itu jamaah, nyawa manusia itu sangat berharga, ya, tidak mudah ditumpahkan. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum sangat berhati-hati dalam hal ini. Mereka mendengarkan nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Uthman bin Affan terlihat melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah, ya, maka ada sahabat yaitu Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu datang diam-diam ke rumahnya untuk memberikan nasihat, ya, tanpa diketahui oleh orang-orang. Kemudian ada seseorang yang bertemu dengan Abdullah ibn Mas'ud, dikiranya beliau tidak melakukan apapun, ya, dan mengatakan, wahai Abu Abdullah, ya, kenapa engkau tidak memberikan nasihat kepada saudaramu itu? Maka Abdullah pun mengatakan,
Apakah kalau aku memberi nasihat kepadanya, lalu aku lapor dulu kepada kamu? Ya, aku sudah memberikan nasihat kepadanya. Jadi itu salah satu apa? Salah satu metode jamaah di dalam agama Islam, dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum bagaimana menjalani hidup yang baik, ya, yaitu pentingnya pendidikan. Pentingnya pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini adalah kaum muslimin. Kita kaum muslimin mengaku cinta Allah, mengaku cinta Rasul, tapi ternyata tidak mau mempelajari apa pesan Allah, apa pesan Rasul. Maka ini sesuatu yang aneh sekali. Ya, mengaku cinta tapi firman Allah saja tidak tahu. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu. Ya, maka ini sesuatu yang apa jemaah? Sesuatu yang aneh. Oleh karena itu kita senantiasa belajar, menuntut ilmu. Jadi sumber dari seluruh kebaikan adalah belajar jemaah. Kalau pertemuan yang lalu kita berbicara tentang takwa, sumber dari takwa itu belajar. Ya, maka sumber kebaikan untuk negara ini juga sama, belajar. Kita semua belajar, siapapun itu. Bukan hanya belajar bagaimana tentang mengembangkan perekonomian, tidak itu saja. Tidak hanya itu, betapa banyak orang yang cerdas mencari uang tetapi tidak diberikan ketakwaan oleh Allah, akhirnya apa? Rusak. Menggunakan kemampuannya untuk apa? Untuk melakukan dosa jemaah. Ya, oleh karena itu kita terus belajar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengingat kepada kita semua ketika kita ingin melakukan perbuatan yang mungkar. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan juga kepada pemimpin kalian. Ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan juga taat kepada pemimpin kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan tentang kepemimpinan. Ketika seseorang pergi untuk melakukan safar, kita berangkat kemana, itu diperintahkan untuk ada pemimpinnya satu. Ya, misalkan kita bertiga jamaah ya, maka kita tunjuk si fulan pemimpinnya. Karena pemimpin itu fungsinya apa jamaah? Fungsinya adalah untuk menyatukan suara. Mungkin tiga orang ini berbeda pendapat, maka sudah, yang memutuskan siapa? Pemimpin. Seperti juga kita misalkan di rumah sakit ini, tentu ada pemimpinnya. Ketika rapat beda pendapat, satu menyatakan A, satu menyatakan B dan seterusnya, yang memutuskan siapa? Pemimpin. Maka kita sebagai orang yang dipimpin memiliki tugas, dan itu menjadi hak bagi pemimpin. Apa tugas kita? Yaitu taat kepada pemimpin. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin itu memiliki hak sebagaimana rakyat juga memiliki hak. Dan salah satu hak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berikan kepada para pemimpin, apa tadi? Kita mentaati mereka. Ya, tetapi kita akan membahas apakah ketaatan ini ketaatan yang mutlak, umum, semuanya harus taati, ya, atau ada pengecualian, ada aturan khusus? Tentu ada aturan khusus. Oleh karena itu kita akan menyebutkan di sini secara global, yaitu tentang huququ waliyil amri, hak para pemimpin. Yang pertama, hak pemimpin yang wajib untuk kita lakukan. Ya, tadi kita sampaikan bahwasanya hak ini adalah dari Allah dan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita melakukannya, kita adalah orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, misalkan tadi kita contohkan jamaah. Kita punya di rumah sakit ini pemimpin jamaah ya, punya pemimpin. Kemudian ketika rapat berbeda pendapat, kemudian pemimpin itu menetapkan ya, memutuskan perkara yang dipilih A. Maka ketika kita mengingat pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, ya, akhirnya kita ya sudah mengikuti apa yang dipilih, dan juga hati kita hilangkan kedengkian-kedengkian. Maka ketika itu kita sedang apa? Sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala jamaah. Dapat pahala. Jadi enak kalau orang itu mengetahui perintah Allah, dikit-dikit berdapat pahala. Tapi kalau nggak tahu, nah ini tidak bisa berniat. Kalau tidak tahu, maka tidak bisa berniat. Tapi kalau dia tahu, maka mudah untuk berniat. Taib. Jadi yang pertama adalah an-nushu li waliyil amri, memberikan nasihat kepada waliul amri. Apa itu an-nushu? An-nushu yaitu iradatul khair, menginginkan kebaikan untuk para pemimpin. Menginginkan kebaikan untuk para pemimpin. Ya. Jadi bukan yang dimaksud nushu ini hanya sekedar memberikan nasihat, mengingkari kemungkaran, bukan jamaah. Tapi menginginkan kebaikan. Jadi diibaratkan pemimpin itu antum, kita semua. Kita adalah pemimpin, betul atau tidak? Pemimpin apa jamaah? Pemimpin keluarga. Kita punya rakyat, kita punya istri, kita punya anak. Kalau misalkan kita sebagai pemimpin, kira-kira kita ingin bagaimana jemaah? Tentu kita ingin anak-anak kita, istri kita mengharapkan kebaikan untuk kita. Ya, kalau kita salah, maka pengennya ditegur dengan cara apa jemaah? Sopan, dengan cara yang baik. Coba kalau misalkan bapak-bapak di rumah melakukan kesalahan, apakah nggak pernah melakukan kesalahan? Tentu pernah jemaah ya. Kita manusia pernah melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, kemudian istri kita mengetahui kesalahan kita, langsung marah-marah, dicaci maki, ya, langsung kemudian minta cerai misalkan. Anak kita juga sama, anak kita mencaci maki kita, kemudian mengusir misalkan, sampai mengusir bahkan ingin mencederai kita. Apakah ini perbuatan yang benar? Tentu tidak diharapkan oleh siapapun jamaah. Kita sebagai pemimpin tidak mengharap hal seperti itu, ya. Nah, maka kita ibaratkan yang paling gampang itu kita sebagai apa? Pemimpin dalam keluarga. Jadi an-nushu li waliyil amri, menginginkan kebaikan untuk pemimpin. Dan juga hati-hati ya, dengan perhatian yang kuat, tidak boleh kita itu dengki. Tidak boleh ada kebencian. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan itu ad-dinun nasihah. Agama adalah an-nasihah. Agama adalah apa? An-nasihat. Para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat buat siapa wahai Rasulullah? Tadi nasihat itu artinya apa coba? Nasihat artinya apa tadi? Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ya. Saya ulang, nasihat artinya apa? Menginginkan kebaikan untuk orang lain, untuk yang lain. Jadi beliau mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah an-nasihah. Jadi kita harus menginginkan kebaikan untuk orang lain. Untuk siapa wahai Rasulullah, kata para sahabat? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi, yaitu kebaikan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan juga kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga rakyatnya, kaum muslimin itu sendiri. Atau juga nasihat di sini kita artikan dengan kesetiaan, ya, setia kepada Allah. Salah satu bentuk setia kepada Allah ya kita menjadi orang yang baik dimanapun kita berada, ketika kita sendiri ataupun bersama-sama. Dan juga kita senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dimanapun kita berada, ya. Demikian juga setia kepada pemimpin, bukan cuma baik ketika di depannya, di belakangnya menjelek-jelekan, ya.
atau hanya menginginkan keuntungan untuk dirinya dan juga keluarganya atau kelompoknya. Nah, ini adalah contoh jamaah ya, contoh ketika seseorang tidak menginginkan an-nasihah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam syarah Muslim, nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin yaitu menolong mereka di dalam kebaikan. Kita pelan-pelan aja dibacanya ya. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin adalah menolong mereka di dalam kebaikan dan juga kebenaran, dan mentaati mereka di dalam kebenaran, dan menganjurkan mereka untuk melakukan kebenaran, serta mengingatkan mereka dengan lemah lembut, tidak dengan keras dan juga caci maki, dan memberitahukan mereka tentang apa yang mereka itu lalai. Pak, Anda belum melakukan A, melakukan B dan seterusnya, diingatkan dengan baik. Baik. Walam yablughuhum min huquqil muslimin, dan juga mengingatkan sesuatu hak yang belum sampai kepada kaum muslimin. Wa tarkul khuruji alaihim, dan tidak kudeta, ya, tidak keluar dari kepemimpinan mereka. Kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu Nabi Musa. Nabi Musa itu menghadapi siapa? Fir'aun. Fir'aun itu orang paling kafir sedunia, dan Nabi Musa adalah seorang yang paling mulia ketika itu. Apa kata Allah ketika Allah mengutus Nabi Musa mendakwahi Fir'aun yang begitu kafir? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berkatalah kepada Fir'aun, dakwahi dia dengan ucapan yang lembut. Coba, dengan ucapan yang lembut, barangkali dia bisa ingat dan juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa jemaah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk membunuh Fir'aun, bisa apa tidak? Bisa. Nabi Musa punya keajaiban, tongkatnya bisa jadi ular. Misalkan tongkatnya dilempar, oh makan Fir'aun, bisa. Bisa jemaah. Tapi Allah tidak memerintahkan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan supaya Fir'aun ini sampai kepadanya nasihat-nasihat. Dakwah Nabi Musa. Bukan sekali jemaah, berkali-kali. Ya, Fir'aun diperlihatkan mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa memiliki mukjizat yang banyak. Bahkan juga diberikan musibah yang bertubi-tubi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, farsalna alaihi dhafadi'a waddama wal kummala, kemudian ar-rih, ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin topan, mengirimkan wabah kutu, dan juga darah di mana-mana. Kemudian juga dhafadi, itu? Katak. Jadi wabah ketika itu Fir'aun melihatnya, dan juga gempa. Maka dia pun meminta kepada Nabi Musa, mintalah kepada Tuhanmu untuk menghentikan ini semua. Ya. Tapi ternyata Fir'aun ditetapkan sebagai orang yang kufur, tidak akan beriman meskipun melihat tanda-tanda kekuasaan Allah sebanyak apapun, sebesar apapun. Maka Allah sendirilah yang membinasakannya jemaah. Dan menolong siapa? Menolong Bani Israel. Taib. Jadi itu tadi penjelasan sedikit dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang nasihat kepada para pemimpin. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun la yughillu alaihinna qalbu mri'in muslimin." Ada 3 hal yang tidak membawakan beban kedengkian, kebencian pada hati seorang muslim. Yang pertama yang harus kita jaga, ikhlasul amali lillah, yaitu kita memurnikan ibadah kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada riya. Kalau kita beramal kemudian ada riya, nunggu-nunggu pujian dari orang ketika kita melakukan sesuatu nih,
nunggu dipuji jamaah, maka hati kita itu terasa sesak. Apalagi kalau kita tahu ternyata nggak diapresiasi sama sekali, hati kita menjadi apa? Sesak. Ini ujian jamaah, ujian keikhlasan. Ya, mungkin di dunia kerja juga ada, dunia sekolah juga ada. Ya, maka ini menguji apa? Keikhlasan seorang hamba. Taib. Jadi yang pertama yaitu ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amalan ibadah untuk Allah. Wan nushu li a'immatil muslimin, dan yang kedua adalah nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Waluzumu jama'atihim, dan menetap mengikuti jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin itu apa? Ya, sudah di negara kita ini jamaah, ya, tidak memisahkan diri, membelot atau yang lainnya, tidak. Fa inna da'wata tuhitu min waraihim, karena doa, ya, itu meliputi dari belakang mereka. Jadi seakan-akan pemimpin itu adalah sebuah pagar yang mengumpulkan kaum muslim dalamnya. Ya, kalau doa itu untuk kaum muslimin, maka semua yang ada dalam kepemimpinan itu akan mendapatkan apa? Keberkahan doa. Adapun orang yang keluar dari kepemimpinan, maka tidak mendapatkan bagian dari doa tersebut. Taib. Jadi ini beberapa hadis, ya, berkaitan dengan an-nasihah kepada para pemimpin. Dan juga apabila pemimpin itu melakukan suatu kesalahan jamaah, ya, maka kita menasihatinya dengan baik, tidak dengan sesuatu yang buruk. Seperti dalam riwayat Ibnu Abi Asim di dalam sunnah dari Iyad bin Ghanm, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man arada ayyan sahha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah, barang siapa yang ingin memberi nasihat kepada orang yang memiliki kekuasaan, pemimpin, maka janganlah melakukannya dengan terang-terangan. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fala yubdihi alaniyah, bukan di depan umum, bukan di media sosial, bukan teriak-teriak, ya, di jalan, bukan. Walakin ya'khudhu biyadihi, tapi ambil tangannya, fayakhlu bihi, menyendiri. Fa in qabila minhu fadak, kalau dia mau menerima alhamdulillah. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi, kalau tidak menerima maka dia sudah menjalankan tanggung jawabnya. Memang berat ini jamaah, ya. Ini berat. Tetapi inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau mengatakan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu yusta'malu alaikum umara, sesungguhnya akan dipekerjakan kepada kalian, yaitu para pemimpin, fata'rifuna wa tunkirun, kalian mengenal mereka tapi kalian mengingkarinya, seakan-akan tidak kenal. Dulu sama-sama kita, tapi ketika jadi pemimpin kan jadi seperti itu. Nah, sering jamaah seperti ini jamaah, ya. Jadi ada sifat atharoh, itu egois, mementingkan diri sendiri, kelompoknya, keluarganya, dan seterusnya. Dan ini sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'rifuna wa tunkirun, kalian mengenal dan juga kalian mengingkarinya. Faman kariha faqad bari'ah, barang siapa yang membenci, artinya membenci kemaksiatan yang dia perintahkan, maka dia telah berlepas diri. Benci itu dalam mana? Dalam hati, ya, dalam hati jamaah. Waman ankara faqad salima, barang siapa yang mengingkari artinya di sini memberikan nasihat, ya, maka dia telah selamat. Walakin, akan tetapi yang tidak selamat, ya, yang tidak selamat dan menanggung dosa, man radiya wa taba'a, yaitu orang-orang yang ridho terhadap kemungkaran dan mengikuti kemungkaran tersebut, ya, atau mungkin terkadang disebut sebagai apa, bahasa kasarnya itu penjilat, ya, apa saja diikutin, baik yang buruk diikutin, ya, maka ini tidak diperbolehkan jemaah. Digambarkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang sebagai komandan perang.
Maka ketika di safar, di perjalanan, orang-orang itu diperintahkan untuk kumpulin kayu. Maka orang-orang pun mengumpulkan kayu. Ayo bikin api. Kayunya ditumpuk, bikin api. Kemudian apa? Kalian masuk satu-satu. Nah, suruh masuk satu-satu. Akhirnya mereka pegangan. Tengok kanan, tengok kiri. Sampai kemudian pemimpinnya ini mengatakan, aku tadi cuma bercanda, jangan-jangan. Gitu ya. Jangan. Mereka hampir saja masuk ke dalam api. Dalam cerita yang lain bahwasanya pemimpin ini sedang marah. Kemudian sampai kemudian mereda marahnya, para sahabat nggak jadi masuk ke dalam api. Cerita itu pun sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau bilang apa? Seandainya mereka betul-betul memasukkan diri mereka ke dalam api tersebut, tidak akan keluar dari api itu. Artinya mereka akan dihukumi sebagai orang yang bunuh diri dan akan masuk neraka. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, la ta'ata li ma'siyah, innama ta'ata fil ma'ruf. Jadi ketaatan itu tidak boleh dilakukan dalam hal bermaksiat. Misalkan antum disuruh untuk membunuh, ya, bunuh. Ini maksiat nggak jamaah? Orang nggak salah apa-apa suruh bunuh. Gimana antum kerjain? Dah bunuh saja. Nggak boleh, haram. Ya. Atau misalkan antum disuruh apa? Disuruh untuk rampas hartanya, rampas harta mereka. Ya. Harta siapa? Harta rakyat misalkan suruh rampas. Boleh nggak? Tidak boleh. Maka ini haram, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Jadi Allah Rabbul Alamin perintahnya yang dilaksanakan. Adapun manusia tadi kita sebutkan tidak boleh taat kepada manusia makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang hilang jamaah. Ya. Kita diajarkan untuk memberikan loyalitas penuh mutlak kepada pemimpin kita. Tetapi kita lupa, kita itu manusia, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita taati, yang kita ibadahi secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pemimpin kita. Yang memberi rizki itu Allah, bukan pemimpin kita. Yang memberikan mata, memberikan telinga, memberikan kekuatan itu siapa jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan pemimpin. Jadi pemimpin ditaati ketika dia memerintahkan kebaikan. Adapun memerintahkan kemaksiatan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita untuk mentaatinya. Baik. Jadi itu tadi yang kita sebutkan. Taat kepada pemimpin pada asalnya adalah sesuatu yang wajib. Tetapi ada sesuatu yang tidak diperbolehkan, yang menjadi batasan kita semua, yaitu kalau pemimpin itu memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka kita tidak boleh mengikutinya. Kalau kita mengikuti, maka kita juga akan menanggung apa? Dosa. Menanggung dosa. Ya, kalau kita nggak peduli dengan dosa, ya terserah jamaah ya. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meninggalkan hal tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang pemimpin. Beliau pada suatu hari ketika ingin sholat, ya, atau ketika berbicara dengan para sahabat, dan ini di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi, maka silahkan mintalah balas hari ini, sekarang juga. Ya, Nabi ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada manusia yang lebih mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan seperti itu kepada murid-muridnya, kepada rakyatnya. Siapa yang pernah aku zalimi, maka tuntutlah sekarang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu di hadapan para sahabat. Ada seseorang yang berani mengatakan, aku ya Rasulullah, ya, Anda dulu pernah memukul aku dengan tongkat kecil Anda. Baik, silahkan. Sebentar. Dulu Anda membuka pakaian, nggak pakai apa? Baju. Ya, maka Nabi SAW membuka apa? Bajunya. Ketika Nabi SAW dalam kondisi seperti itu,
Maka sahabat ini bukan memukul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi apa? Menyentuh beliau, ya, memeluk Nabi Shallallahu Alaihi. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik jemaah untuk seorang pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau merelakan untuk dibalas oleh rakyatnya, oleh murid-muridnya sendiri, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi kita sebutkan bahwasannya tugas kita semua adalah untuk mentaati pemimpin. Yang pertama kita mulai dengan memberikan nasihat, kemudian yang kedua kita membaiat, artinya mengakui kepemimpinan mereka, dan haram keluar dari kepemimpinan, ya, melakukan kudeta misalkan, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan ketaatan kepada pemimpin, laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata lahu, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat tidak punya alasan apapun, Allah akan menghukumnya. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, dan barang siapa yang mati di lehernya tidak ada pengakuan kepada seorang pemimpin, maka dia akan mati dalam kondisi seperti jahiliyah. Apa kondisi jahiliyah? Ya, ini perlu kita garis bawahi jamaah. Sebagian orang ada yang mengatakan kalau nggak baiat nanti kamu kafir. Nah, ini digunakan oleh sebagian firqah, aliran atau ormas, ya, untuk mendoktrin pengikut-pengikutnya, mengajak mereka baiat, ayo baiat sama aku, baiat sama pemimpin. Kalau kamu nggak baiat, kamu kafir. Nih dalilnya nih. Nah, maka kita katakan jemaah, baiat pemimpin di sini kepada pemimpin tertinggi, bukan pemimpin bayangan, pemimpin yang nggak jelas, bukan jemaah. Tapi kepada pemimpin tertinggi. Seperti di Indonesia ini misalkan, ya, pengakuan kita pemimpinnya siapa? Pak Prabowo, ya, maka kita mengakui beliau adalah pemimpin kita. Entah itu diwakili atau kalau bisa kita langsung datang, maka membaiat, ya, untuk mendengar dan juga taat, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW menyebutkan mata mitatan jahiliyah, kalau orang keluar dari kepemimpinan maka dia matinya dalam kondisi jahiliyah. Apa maksudnya? Jahiliyah itu jamaah, ya, jangan divonis langsung ini kafir berarti orang ini, tidak. Jadi jahiliyah itu kondisi mereka tidak memiliki pemimpin. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, orang-orang Mekah tidak memiliki yang namanya raja atau presiden atau apa kepala suku pun nggak ada. Yang ada hanyalah apa? Orang-orang yang terhormat dan orang-orang yang bawah. Itu saja. Tidak ada kepemimpinan. Sehingga kondisi mereka itu amburadul. Ya. Jadi jangan kita menuduh orang yang keluar, ya, yang keluar dari ketaatan, dia adalah orang kafir. Orang yang tidak melakukan baiat orang kafir, bukan. Dia melakukan dosa jemaah, tapi tidak sampai apa? Kufur, keluar dari agama Islam. Taib. Jadi oleh karena itu kita semua memberikan ketaatan dan juga mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita. Dan juga yang ketiga, tadi pertama nasihat, yang kedua mengakui kepemimpinannya, yang ketiga adalah mendengar dan juga mentaati dalam kondisi apapun. Kita sedang enak ataupun nggak enak, diuntungkan atau tidak diuntungkan, pemimpin kita sedang egois atau tidak, ya, kita tetap diperintahkan untuk mentaati peraturan-peraturan yang berlaku, peraturan yang ada, ya. Misalkan ada orang terzolimi oleh pemimpin ini, hartanya diambil, tapi kebijakan-kebijakan pemimpin yang lainnya itu baik, misalkan berkendara, ya, mentaati lalu lintas, kemudian melakukan hal-hal yang lainnya yang memang itu adalah sesuatu yang baik, maka wajib untuk ditaati, ya. Adapun haknya yang diambil, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha. Akan terjadi atharoh. Apa itu atharoh? Keegoisan. Ya, atharoh, keegoisan, mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompoknya, mementingkan apanya gitu ya. Pokoknya tidak rata di dalam memberikan kebaikan. Ini namanya apa? Atharoh. Wa umurun tungkirunaha, dan juga perkara-perkara yang kalian ingkari dari sisi agama. Dari sisi dunia dia melakukan perbuatan mungkar, dari sisi keagamaan dia juga melakukan perbuatan apa? Mungkar jamaah. Ya. Misalkan melakukan dosa, minum khamr, makan haram, ya. Nah, bagaimana sikapnya? Maka para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Apa yang Anda perintahkan wahai Rasulullah? Beliau mengatakan apa? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian harus tetap memberikan hak kepada mereka. Hak yang wajib menjadi tanggungan kalian tetap diberikan. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Adapun hak kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalkan kita merasa terzolimi jamaah, kita merasa apa? Terzolimi. Maka mintalah hak kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mampu. Adapun orang yang menzalimi kita, tentu dia menanggung dosa. Menanggung dosa, dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Entah Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya di dunia, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya di akhirat. Atau juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuknya sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki apa? Kesalahan-kesalahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alal muslimi as-sam'u wat ta'atu fima ahabba wa kariha." Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan mentaati, entah dalam hal yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai, tetap mendengar dan mentaati. Malam, ya, atau illa an yu'mara bi ma'siyatin, kecuali kalau diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh mentaati dan tidak boleh mendengarkannya. Baik. Kemudian juga yang keempat, jemaah, dikit lagi ya, cuma 5. Yang keempat adalah bersabar apabila dia menemukan sesuatu yang tidak dia sukai dalam pemimpin, dan hati-hati tidak boleh melakukan khuruj, yaitu keluar dari kepemimpinan yang sah. Tidak boleh melepaskan pengakuan sebagai rakyat untuk pemimpin tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tadi ini adalah perbuatan jahiliyah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi." Barang siapa yang benci dari pemimpinnya sesuatu, ya, barang siapa yang benci sesuatu dari pemimpinnya, falyasbir alaihi, maka hendaklah dia bersabar atas kondisi tersebut. Fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Karena kalau seseorang itu keluar dari kepemimpinannya lalu dia mati, ya, maka dia mati dalam kondisi tadi jahiliyah. Ya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika ada seseorang dari kalangan Ansor berkata, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'maltal fulan?" Wahai Rasulullah, maukah Anda mempekerjakan aku
menjadikan aku sebagai pemimpin pasukan atau mengurusi sesuatu seperti Anda menunjuk si fulan. Maka beliau mengatakan apa? Satalqawna ba'di atharah. Sungguh kalian itu akan menemukan sikap sepeninggalku, yaitu keegoisan, mementingkan pribadi atau kelompoknya saja. Fasbiru. Gimana contoh keegoisan jamaah? Yang ditunjuk jadi pemimpin misalkan, yang dijadikan pegawai, itu cuman keluarganya saja, orang yang mendukungnya saja. Ini salah satu bentuk apa? Keegoisan yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Jadi bukan melalui proses misalkan apa namanya seleksi, oh ini bagus ini, nilai benar ini misalkan. Tidak melalui proses seperti itu. Maka kata Nabi SAW, satalqawna ba'di atharah, kalian akan menemukan sepeninggalku sifat keegoisan. Fasbiru, maka bersabarlah. Bersabar jamaah. Emang berat ini jamaah ya. Suruh bersabar itu berat. Kalau kita belum diuji, maka belum terlihat. Ya. Tapi kalau diuji, ternyata ini adalah sunnah yang sangat berat sekali. Fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Jadi ini pahala dari Nabi SAW. Kita bersabar atas kezaliman pemimpin, ya, maka kita akan dijanjikan pahala yang besar di akhirat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam itu memang kita kalau membaca Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW banyak memerintahkan kita untuk mengalah dalam urusan dunia. Ya, sering diperintahkan untuk apa? Mengalah dalam urusan dunia. Dan ini banyak sekali dalilnya. Contoh satu ya dalam Al-Qur'an, kisah Qabil dan Habil dalam surat Al-Maidah. Ya. Dalam surat Al-Maidah di juz 6. Kisah Qabil Habil. Ketika salah satunya akan dibunuh, la'aqtulannak, aku mau bunuh kamu. Ya. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amalan dari orang yang bertakwa. Ya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Kalau kamu ingin membunuhku, aku tidak akan berusaha membunuhmu. Coba. Aku tidak akan berusaha apa? Membunuhmu. Kenapa jamaah? Bukan karena lemah, bukan. Inni akhafullaha rabbal alamin. Karena aku takut kepada Allah Rabbul alamin. Alasan itu jamaah. Bukan karena lemah, bukan. Karena takut kepada Allah. Akhirnya dibunuh juga jamaah. Dibunuh itu. Ya, dan juga Nabi SAW juga memperingatkan para sahabat, kalau terjadi fitnah, ya, maka patahkan pedangmu. Jadilah engkau terbaik dari dua saudara. Terbaik dari dua saudara maksudnya dalam surat tadi Al-Maidah. Yang ngalah saja. Ngalah jamaah. Tentu ini berat. Ya, tetapi itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu tidak boleh mencela pemimpin, entah di depannya atau di belakangnya. Ya, jadi kita harus menjaga kehormatan pemimpin kita jamaah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum seperti Anas bin Malik mengatakan, para pembesar kita, senior kita melarang kita untuk mencela para pemimpin. La tasubbu umara'akum. Janganlah kalian mencela pemimpin kalian. Janganlah kalian menipu pemimpin kalian, membenci pemimpin kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Fa innal amra qarib. Sesungguhnya dunia itu dekat. Artinya apa? Dunia itu kita hidup di cuma sebentar jamaah. Ya, yang penting kita adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu beberapa petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita banyak-banyak mendoakan untuk pemimpin kebaikan, karena itu adalah tanda-tanda kebaikan untuk diri kita dan juga untuk pemimpin kita. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum.
Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Orang yang kalian doakan kebaikan dan mereka mendoakan kebaikan untuk kalian. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong pemimpin-pemimpin kita untuk menjalankan tugasnya, menjalankan amanahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta kepada pemimpin-pemimpin kita dan kasih sayang untuk rakyatnya. Semoga kita sebagai rakyat memiliki adab dan juga rasa cinta, rasa kasih sayang kepada pemimpin-pemimpin kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pemimpin-pemimpin kita. Semoga kita bisa menjadi orang yang menjalankan nasihat dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Wallahu alam bissawab. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Ustaz, saya masalah ini tadi yang dikatakan oleh Pak Ustaz, zaman Nabi Muhammad. Jadi zaman kepemimpinan Nabi Muhammad terus berlangsung terus ya. Jadi Nabi Muhammad sahabat-sahabatnya terus sampai sekarang ini istilahnya bisa bicara masalah Islamnya, bukan masalah negara. Kan jadi ini yang saya tahu ada 4 macam Islamnya. Yang 4 macam itu kan apakah dikatakan itu seorang pemimpin? 4 macam apa, Pak? Yang macam Hambali, Madhab. Ya mazhab Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i, Malik. Syafi'i. Apakah itu sebagai seorang pemimpin, dan bagaimana kita yang umat Islam itu apakah harus memilih? Sedangkan itu yang dikatakan 4 mazhab kita. Apa salah satu harus kita pilih pemimpin kita yang mana? Taib. Jadi, terima kasih pertanyaannya. Berkaitan dengan madhab fikih ya Pak, madhab fikih namanya. Fikih ini berkaitan dengan ibadah kita. Jadi yang beredar di masyarakat kaum muslimin di seluruh dunia, ini ada madhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hambali, dan madhab-madhab yang lainnya tentu sangat banyak. Hanya saja yang disebarkan oleh murid-muridnya itu ada 4 madhab ini yang besar ya, dan di Indonesia kebanyakan adalah madhab apa? Madhab Syafi'iyah, dan juga sebagiannya madhab Hambali ya, madhab Hambali. Di sebagian di Maroko dan lainnya itu biasanya madhabnya Maliki. Kalau di daerah Cina dan India itu Hanafi. Kalau di Saudi Hambali. Apakah kita wajib memilih tersebut? Tidak wajib jemaah. Tidak wajib. Jadi para ulama di sini tidak mewajibkan sama sekali kepada siapapun untuk mengikuti ucapan mereka. Gitu ya. Para ulama sama sekali tidak pernah mewajibkan. Mereka hanya mengajarkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Mereka jelaskan kepada kita semua sehingga kita menjadi faham dan mudah untuk mengamalkannya. Gitu. Jadi amaliyah tentu para ulama di sini berbeda pendapat itu banyak. Dalam ibadah sholat misalkan, ya, apakah harus niat atau tidak? Bukan harus ya. Apakah disunahkan niat atau tidak? Ada yang mengatakan iya, ada tidak. Kalau subuh pakai kunut atau tidak? Ada yang mengatakan iya, ada yang tidak. Kalau apalagi jamaah, kalau angkat tangan sami Allahu liman hamidah, apakah diletakkan atau ditaruh seperti ini? Tentu ini banyak sekali. Dan mereka semua berdalil dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak masalah kalau seseorang misalkan mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
sumber dari para ulama itu berijtihad menyebutkan pendapat mereka, lalu kita pelajari, oh ternyata ini nih dasar para ulama mengatakan A, misalkan meluruskan dan merapatkan shaf, ya, ketika kita sholat diperintahkan untuk meluruskan merapatkan shaf, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan alhamdulillah Anda tadi melihat di sini shaf pertama, masya Allah bagus ya, rapi, lurus cara meluruskan ya Mak, pundak, dan juga rapat, tidak renggang-renggang. Nah sebagian masjid itu masya Allah ya tidak mempedulikan shaf, orang sholat ya sudah langsung jaraknya dikasih jarak sekian senti dari temannya, 1 jengkal misalkan, atau bahkan ada yang 2 jengkal, ada yang bahkan sholat sendirian di pojok sana. Ini tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, gitu. Itu contoh Pak ya. Itu salah satu apa? Contoh. Jadi tidak ada suatu kewajiban apapun untuk mengikuti apa? Untuk mengikuti salah satu madhab. Tapi kalau kita ingin mengikuti satu madhab untuk beribadah, itu pun tidak masalah. Ya, yang penting kalau ada suatu perbedaan, maka kita tidak langsung menyalahkan. Itu pertama. Kalau ada suatu perbedaan, maka tidak langsung menyalahkan. Dicari dulu. Kalau kita ingin mencari yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tentu kita lihat pendalilannya apa. Dalilnya mereka apa? Dalilnya misalkan antara Syafi'iyah A, antara Hambali B misalkan. Kita padukan. Mana yang lebih kuat, kan gitu ya. Nah, maka biasanya sebagian orang itu madhabnya mengikuti madhab ustadznya. Ustadz ini menjelaskan A misalkan, yaudah itu yang menurut ustadznya kuat, diikuti oleh jamaah dan itu yang dikerjakan. Bahkan di Indonesia jamaah, yang mengaku Syafi'iyah juga sama. Tidak ada dalam kitab-kitab fikih misalkan, tapi kata ustadznya misalkan A, dalilnya juga nggak ada. Kata ustadznya A diikutin juga, kan gitu ya. Nah, jadi kalau dalam mazhab fikih ini, maka tidak ada suatu kewajiban untuk mengambil satu mazhab diikuti, dibela mati-matian, ini tidak ada, ya. Dan kita meyakini bahwasanya para ulama berpendapat dalam suatu mazhab, ya, mereka berdasarkan dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis, atau juga ijma', atau juga qiyas, dan juga dalil-dalil yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pemimpin tidak. Kalau pemimpin para ulama iya, karena diikuti dalam pendapatnya. Tapi kalau pemimpin seperti pemimpin negara bukan, Pak ya. Mereka disebut imam. Mereka kenapa disebut imam? Imam itu artinya orang yang diikuti. Imam adalah orang yang seperti ini, imam sholat. Nah, imam sholat. Kita wajib mengikuti imam sholat, nggak boleh mendahului. Nah, mereka juga imam dalam hal ilmu dan juga amalan. Mereka menjelaskan amaliyah kita, maka kita menjadikan mereka sebagai imam. Kenapa kamu lakukan ini? Siapa imammu? Imamku Imam Syafi'i. Gitu, coba. Bisa difahami? Ya, jadi seperti itu. Ya, Afan tadi penjelasannya panjang tapi enggak pada intinya. Jadi yang dimaksud imam ini tadi orang yang diikuti jamaah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang lainnya. Tentu pembahasan tentang taat kepada pemimpin ini panjang ya. Kalau kita baca satu-satu, kita jelaskan hadis-hadisnya, tentu ini akan menjadi pembahasan yang berseri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.